Warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, alhamdulillah kita sekarang masuk ke pembelajaran akidah akhlak bab mukjizat, karamah, irhas, maunah. Kompetensi dasar yang akan kita capai: 1. Menganalisis proses, contoh, dan hikmah mukjizat serta kejadian luar biasa lainnya, yaitu karamah, maunah, dan irhas. Kemudian mengkomunikasikan contoh kisah tentang adanya mukjizat dan kejadian luar biasa lainnya, karamah, maunah, dan irhas. Tujuan pembelajaran: setelah mengamati PPT tentang mukjizat dan kejadian luar biasa lainnya, karamah, maunah, dan irhas, peserta didik membedakan pengertian contoh, hikmah, mukjizat, kejadian luar biasa, karamah, maunah, dan irhas dengan benar. Tujuan yang kedua: setelah mengamati PPT tentang mukjizat dan karamah, maunah, dan irhas, peserta didik menyimpulkan contoh kisah mukjizat dan kejadian luar biasa lainnya menjadi keteladanan bagi manusia dengan tepat. Tahukah kalian tentang gambar di bawah ini? Coba dijelaskan. Gambar pertama ada laut yang terbelah. Gambar kedua ada perahu dengan banjir yang sangat besar. Ada rembulan yang terbelah. Itu semua ketika kita tarik kesimpulan, diantaranya adalah termasuk contoh apa. Sekarang pengertian mukjizat. Menurut bahasa, mukjizat berasal dari bahasa Arab a'jaza yu'jizu mu'jizatan. Sedangkan menurut istilah berarti suatu yang melemahkan atau mengalahkan, atau sesuatu yang luar biasa yang terjadi pada diri Nabi dan Rasul Allah dalam rangka membuktikan dirinya adalah Nabi dan Rasul yang tidak dapat ditiru oleh siapapun. Dalil tentang mukjizat dalam surat Ibrahim ayat 69. Qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Artinya kami berfirman, hai api menjadilah dingin dan menjadi keselamatan bagi Ibrahim. Contoh mukjizat. Mukjizatnya Nabi Muhammad, mukjizat Al-Quran, Isra dari Masjidil Haram di kota Mekah ke Baitul Masjid di Palestina, Mi'raj dari Baitul Maqdis ke Sidratul Muntaha dalam waktu kurang dari 1 malam. Mukjizat selanjutnya membelah rembulan tanpa disentuh. Dan mukjizatnya Nabi Musa, tongkat Nabi Musa menjadi ular besar yang memakan seluruh ular sihir Fir'aun, memukulkan tongkatnya sehingga terbentang jalan di tengah-tengah laut. Kemudian contoh mukjizatnya Nabi Ibrahim, selamat dari api yang menyala-nyala. Kemudian Nabi Ibrahim juga mimpi yang benar untuk menyembelih putranya Ismail. Pengertian karamah. Karamah adalah kejadian luar biasa yang dianugerahkan Allah kepada seorang yang soleh dan taat kepadanya. Jadi karamah hanya diberikan kepada hamba-hamba pilihan Allah, termasuk waliullah, kekasih Allah. Contoh karamah. Karamah yang terjadi pada Maryam, memperoleh rizki langsung dari Allah dalam mihrab. Kemudian karamah yang terjadi pada Ashabul Kahfi, penghuni gua, tinggal dalam gua selama 309 tahun. Karamah yang terjadi pada Dzulqarnain Alexander, yaitu seorang raja yang soleh yang diberi kekuasaan dan diberi jalan untuk mencapai segala sesuatu. Karamah yang diberikan kepada wali-wali Allah, tidak pernah merasa takut dan bersedih hati. Kemudian pengertian irhas. Irhas adalah kejadian hal-hal yang istimewa terjadi pada calon rasul. Irhas terjadi sebelum seorang rasul dinyatakan kerasulannya oleh Allah. Contoh irhas. Peristiwa sebelum kelahiran Nabi Muhammad, yakni kegagalan tentara Abraha menghancurkan Ka'bah. Kemudian peristiwa masa kanak-kanak Nabi Muhammad, yakni dibedahnya dada Nabi Muhammad oleh 2 malaikat. Kemudian peristiwa masa remaja sampai menjelang diangkat menjadi Rasul dalam perjalanan dagangnya ke negeri Syam, Nabi Muhammad dinaungi awan yang teduh. Kemudian contoh irhas selanjutnya, bayinya Isa dapat bicara. Bayi Ismail yang menendang tanah sehingga mengeluarkan air Zam-Zam. Kemudian bayi Musa yang selamat sampai istana Fir'aun meskipun dihanyutkan di sungai Nil yang ganas. Kemudian pengertian maunah. Maunah adalah kemampuan luar biasa diberikan Allah kepada seorang mukmin
untuk mengatasi kesulitan. Ma'unah terjadi pada orang biasa berkat pertolongan Allah. Contoh kisah ma'unah. Ma'unah yang diberikan Allah kepada hambanya, misalnya seorang nenek yang selamat dari banjir tsunami. Ini disebut ma'unah karena secara akal sehat tidak mungkin seorang nenek dapat selamat dari banjir tsunami. Kemudian hikmah adanya mukjizat, karomah, ma'unah dan irhas. Yang pertama, melemahkan dan mengalahkan alasan, usaha, tipu daya orang-orang yang menentang dakwah Rasul. Bagi yang telah percaya kepada kenabian Nabi Muhammad, akan berfungsi memperkuat keimanan dan keyakinan terhadap kekuasaan Allah, membuktikan kebenaran Rasul yang diutus dan ajaran-ajarannya. Selanjutnya, mempertebal iman kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah, tidak takut akan kesulitan karena yakin Allah selalu memberikan pertolongan. Sebagai bukti kebenaran Rasul yang diutus bahwa ajaran dan pengangkatan diri seorang Rasul adalah benar dari Allah. Kemudian perilaku yang mencerminkan yakin terhadap mukjizat, karomah, ma'unah dan irhas. Contohnya, tidak minta pertolongan kepada makhluk halus meskipun kita juga yakin bahwa makhluk halus itu ada yang gaib. Ada dan gaib. Kemudian selanjutnya, meminta pertolongan hanya kepada Allah, yakin sepenuh hati akan kekuasaan Allah. Kemudian berakhlakul karimah sesuai Al-Qur'anul Karim, selalu berusaha dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke anak-anak, agar kalian semua benar-benar paham, maka silahkan mengerjakan soal. Yang pertama, jelaskan perbedaan pengertian mukjizat, karomah, ma'unah dan irhas. Kemudian nomor 2, tuliskan contoh kejadian dari mukjizat, karomah, ma'unah dan irhas. Nomor 4, sebutkan 2 hikmah adanya mukjizat, karomah, ma'unah dan irhas. Yang nomor 4, tuliskan contoh sikap keteladanan orang yang meyakini akan adanya mukjizat, karomah, irhas dan ma'unah. Mudah-mudahan kalian semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.